Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam hari ini memulai kembali pengajian Syarah Al-Hikam setelah hari raya nih. Setelah hari raya 1444 Hijriah. Pada malam hari ini kita sampai pada jilid 2 halaman 21. Tadi gambarnya sudah saya posting di grup kita. Rubbama abbara anil maqami man istasyarafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dzalika yaltabisu illa ala sahibil basira. Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berpendapat rubbama abbara anil maqam, bisa jadi orang yang mentakbir atau menerangkan suatu tahapan makom adalah man istasyarafa alaihi, orang yang baru ingin sampai kepada makom tersebut. Bisa jadi orang yang berbicara, menceritakan tentang makom-makom, itu belum tentu orang yang sudah sampai ke makom itu, tapi baru ingin. Wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi, kadang orang-orang yang bercerita tentang makom itu adalah orang yang sampai kepada makom tersebut. Wa dzalika yaltabisu, hal demikian itu samar. Orang yang bercerita tentang makom A, makom B, ini sebetulnya orang yang baru ingin ke sana atau orang yang sudah sampai, itu samar. Illa ala sahibil basirati, kecuali bagi orang yang memiliki ketajaman mata batin atau memiliki basirah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, secara singkat ini berisi begini. Kalau orang-orang yang memiliki basirah, maka orang tersebut bisa menjajaki atau menilai sampai di mana makom orang yang ngobrol sama dia. Jadi kalau jenengan itu menyampaikan sesuatu kepada kiai, ulama yang mempunyai basirah, ketajaman mata batin, jenengan bicara yang tinggi-tinggi. Jenengan bicara yang tinggi umpamanya. Tapi kalau jenengan baru bisa bercerita saja, itu nggak ketahuan. Begitu juga kalau jenengan itu bercerita yang rendah-rendah saja, padahal jenengan sudah makom yang tinggi, juga akan ketahuan. Itu orang yang memiliki basirah. Orang-orang seperti itulah yang sebetulnya orang yang paling pas menjadi guru, menjadi dosen, menjadi mursyid. Orang-orang seperti itu. Dosen, guru, atau mursyid apa? Mursyid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sanes guru bahasa Inggris, sanes guru IPA, termasuk guru akhlak, akidah akhlak. Guru agama, harusnya begitu. Sehingga apa? Bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang cocok. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau kita itu memberi pelajaran tingkat SMA kepada anak SD, pasti anak SD-nya bingung. Begitu juga kalau kita memberikan satu materi pembelajaran, nasihat-nasihat kepada orang SMA yang kita berikan materi SD juga pasti bosen. Maka yang pas. Saya pada satu saat pernah Bapak-bapak itu mendengarkan satu orang memberikan nasihat. Itu mulai dari kelas SD, SMP, SMA. Ditingkatkan terus. Karena apa? Yang lagi sowan beliaunya itu telung bis. Jadi karena yang sowan beliaunya itu 3 bis, maka beliau itu mungkin ya tahu ya.
dilihat sekilas gitu, oh macam-macam itu. Jadi pertama dia itu cerita yang rendah, ditinggikan lagi, terus tinggi lagi, terus begitu. Itu salah satunya. Yang kedua, ini juga bermakna, jenengan nggak usah gumun kalau ada orang bercerita tentang makom yang tinggi. Nggak usah gumun, karena belum tentu. Begitu juga kalau ada orang yang bercerita tentang yang rendah-rendah, jenengan juga nggak usah meremehkan. Karena bisa jadi itu adalah orang yang sedang menyembunyikan. Jadi napa? Ojo gumunan ya wis biasa wae. Wis nudon aja lah. Terus bagi kita sendiri bagaimana? Ya kita harus menahan diri. Kalau memang kita itu belum makom di situ, ya kita menceritakan saja hal-hal itu, tapi tidak seakan-akan kita sudah di makom itu. Karena kan begini, guru agama menceritakan dengan sabar. Pertanyaannya, sudah makom sabar belum? Kan ngoten. Seorang guru agama menyampaikan tentang makom syukur. Sudah makom syukur belum? Ya udah disampaikan aja kewajibannya. Pak, saya belum makom syukur ya. Belum makom sabar ya. Terus mata pelajaran yang pokok bahasan ini dilompati kan juga nggak mungkin. Tapi kalau perlu, kalau yang penting itu menurut saya adalah bagaimana kita itu karena guru agama ataupun penceramah atau orang yang sering memberikan nasihat, hendaknya ya dipelajari dulu dan dilakoni sebisa-bisanya. Wah, aku sesuk arep nglakoni, arep nerangkan tentang bab sabar. Makom sabar itu bagaimana dipahami dan kita berikhtiar untuk sampai di sana, betul-betul sabar. Bapak-bapak dan saudara-saudara, orang sabar itu bukannya sama sekali tidak tersinggung. Tapi orang sabar itu adalah mampu mengendalikan ketersinggungannya secepat mungkin. Wah, aku tersinggung nih, tapi langsung dikendalikan. Nah, nafsu ingin marah, nafsu ingin membalas, nafsu ingin menghina, nah itu dikendalikan. Itu orang yang sabar. Bukan sama sekali tidak tersinggung. Maka kadangkala kita itu melihat orang itu yang lagi tersinggung itu kan wajahnya berubah. Wah, tersinggung dia kan. Ngerti sih, sering mungkin menurut saya jenengan-jenengan bisa merasakan itu. Nah, tetapi dia mampu mengendalikannya, tidak lama langsung 10 detik itu sudah mampu berubah. Kesabarannya bisa tumbuh, bisa naik ke atas. Nah, bagi orang-orang yang nggak bisa sabar, apa yang terjadi? Bisa 2 hari aja nggak selesai marahnya itu. Nah, itu adalah orang-orang yang belum mempunyai kesabaran. Makom sabar itu berarti kita betul-betul bisa sabar. Tapi kalau sabarnya deknyeng, kadang-kadang sabar, kadang-kadang ora. Nah, itu baru hal atau keadaan sabar yang melingkupi diri kita, belum melingkupi secara di sini Syekh Ibnu Abbad yang mensyarahi hikmah al-hikam tadi menerangkan. Kama annal wasila, karena sesungguhnya orang yang sampai ila maqami min maqamatil yakin, karena sesungguhnya orang yang sampai kepada makom keyakinan, yu'abbiru anhu, mereka juga akan menuturkan tentang makom tersebut. Kadzalika yu'abbiru anhu man istasyrafa alaihi. Dan begitu juga orang-orang yang baru ingin sampai kepada makom itu juga menuturkan hal tersebut. Walam yatahaqqaq, tapi dia belum menyatakan atau belum meneguhkan fihi di dalam makom tersebut bil munazalati dengan manggon. Mangzilah. Bahasa Arabnya rumah nih bro. Baitun. Kalau manzilah itu kedudukan. Nah, kedudukan itu maksudnya makom sabar. Jenengan pikir makom sabar apa makom syukur? Nek akeh dituntut sabare berarti jenengan itu makom sabar.
Atau kalau belum makom berarti dipelajari atau diarahkan kepada makom sabar. Nah, kalau jenengan itu dituntut keadaan yang melingkupi jenengan itu untuk syukur, berarti jenengan itu makom syukur. Atau sedang menuju ke makom syukur. Indikatornya jelas, tandanya jelas. Nah, saiki keadaan kita seperti apa? Kok dituntut sabar terus ya? Berarti diarahkan untuk ke makom sabar. Nah, makom selain makom sabar, makom syukur, makom taubat, makom innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Enten ngoten nggih Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suci. Muhibbin, pecinta itu makom sendiri, tawabin itu juga makom sendiri. Senengane istighfar, senengane sholat taubat. Sholat taubat yang 4 rakaat itu. Nggih. Kalau orang-orang yang bercerita tetapi belum sampai makom atau baru ingin sampai, niku pun sae lho Pak, orang yang ingin sampai makom niku. Pun sae toh? Karena ada orang yang juga orang mikirin, yos saya urip yang ngene iki ya. Bil munazalati wal muwasalati maupun wusul. Wal tibasu dzalika ala man laisa lahu basyiratun dhahiratun. Dan kesamaran tentang orang yang ingin sampai maupun orang yang sudah bermakom itu adalah samar bagi orang-orang yang tidak mempunyai basirah. Jadi orang-orang yang tidak punya basirah ya nggak tahu, karena nggak tahu kadang-kadang juga sering tertipu. Wah, wong iki kok ketoke apik, tapi ternyata menipu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, niki agak sensitif yang saya sampaikan. Jenengan sebetulnya bisa menandai orang-orang calon pemimpin kita, calon yang disebut calon presiden. Itu sebetulnya sudah bisa dibaca karakternya, makomnya. Bagi orang-orang yang memiliki basirah. Jangan hanya, sekali lagi ya, jangan hanya terpukau dengan fisik dan bicaranya. Oke, saya ingin memperjuangkan Indonesia. Ya semua orang ya bilang begitu, wong pingin dipilih. Lah kita. Tetapi kalau orang yang punya basirah itu tahu dari bicaranya, dari performan atau bentuk tuh apa nggih, yes, kayak dari jejaknya orangnya ini tuh pun kelihatan. Maka orang-orang yang tertipu berarti memang belum punya basirah. Kalau kita pikir-pikirkan sebetulnya lebih banyak mana orang Indonesia itu yang punya basirah dengan enggak? Yang enggak. Banyak yang enggak. Jadi banyak orang yang tertipu. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut. Wa amma dawul basirah. Itu tadi orang-orang yang tidak mempunyai basirah bisa tertipu dan sering tertipu. Wa amma dawul basirati, adapun orang-orang yang mempunyai basirah, mata hati, fala yakhfa alaihi dzalik, maka tidak samar bagi mereka perbedaan antara orang-orang yang sudah di makomnya maupun yang baru ingin ke makom. Ataupun bahkan menjauhi makom. Ya, nek uripe umpamanya elek terus tentang ayat-ayat Allah, tidak melakukan ayat-ayat Allah, menjauhi perintah Allah, menjalani larangan Allah, berarti dia menjauh dari makom-makom. Li'annahu yara fil kalami suratal mutakallim. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai basirah itu melihat fil kalami di dalam pembicaraan yang disampaikan oleh orang-orang itu suratal mutakallim, gambaran orang yang bicara. Al-batinati yang bangsa batin. Jadi dari kata-kata bisa dibaca sebetulnya orang itu seperti apa. Wa ma huwa alaihi kamalin au naqsin. Dan apa-apa yang ada di dalam diri orang tersebut
baik kesempurnaan maupun kekurangan. Jadi sebetulnya kalau dibilang tidak tahu apakah orang itu wali, la ya'riful wali illal wali. Tidak mengenal apakah orang itu wali kecuali seorang wali. Itu diantaranya caranya atau prosesnya seperti ini. Wis tinggi. Kemungkinan wali ini Allah. Mengapa? Karena orang-orang yang disebut wali Allah itu seperti itu. Nah, itu sakit. Begitu juga. Wah, ini pitu pitu welu PTWL, PTWL itu pitu walu telu. Itu KUHP, pasal KUHP. Penipu ya. Nah, penipuan tentang penipuan. Wah, ini PTWL. Lupa itu kan suudon. Nah, gimana kalau mau disebut suudon kalau tiap hari itu jenengan tahu orang itu apa minum minuman keras. Loh, kamu minuman keras ya? Oh, bapak itu suudon. Lah, kuwi jelas minum minuman keras kok suudon ketok nyoto. Cuma yang satu tadi memang sebetulnya ya ketok nyoto kayak itu. Cuma bagi orang yang punya basiro, sing mboten ketok, ya gak ngerti. Nah, itu bukan suudon, itu seperti saya contohkan tadi melihat orang minum minuman keras ya wis ngono iku. Itu bukan suudon. Wa qad qila takallamu tu'rafu. Dan sungguh pernah diucapkan sebuah kata, sebuah kalimat. Takallamu tu'rafu. Berbicaralah, maka engkau akan dikenal. Kalau engkau ingin dikenal, maka bicara saja. Bagi orang-orang yang mempunyai basirah, mereka akan tahu se apa siapa dirimu. Begitu juga kalau kita itu adalah orang yang punya basirah, ya nunggu aja orang berkata. Tapi sebelum orang itu berkata, sebetulnya dari performanya juga bisa. Nah, Bapak, saya pernah menemukan salah seorang yang punya basirah niku cerita seperti itu. Beliau itu lagi menghadap seperti ini, menghadap ke meja. Lalu datang orang di belakang. Ini teng warung. Orang di belakangnya ini pesan sesuatu ke pemilik warungnya. Nah, saya pesan begini, gini gitu. Orang ini tanpa yang memiliki basiro ini tanpa menoleh bicara ke depannya ini. Orang yang barusan saya dengar ini kok senengane menangan karo wong liya gak gelem kalah. Kok nang jero ama kabeh kalah dikalahke. Ketoke OKB dah. OKB itu orang kaya baru. Itu baru dadi baru oleh duit akeh, mungkin oleh gusuran apa-apa ngono. Wah, kayak kabeh itu tadi kalah. Pingine menangke dhewe. Nah, sampai hal seperti itu bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki basirah. Nah, kalau jenengan mau kita mau belajar kepada orang-orang yang punya basirah, itu biasanya menegaskan kekurangan kita apa sih untuk kita perbaiki. Itu yang paling penting. Orang yang punya basirah itu nggak macam-macam. Ada cerita yang lain. Dua orang suami istri. Awalnya niku istrinya yang datang ke orang yang punya basirah. Niku cerita bahwa saya mendapatkan kabar bahwa suami saya itu selingkuh. Naudzubillah min dzalik ya. Selingkuh lalu begini. Akhirnya disepakati orang yang punya basirah dan orang yang minta nasihat itu untuk datang bersama suaminya. Suaminya. Akhirnya suaminya datang sama istri. Nah, orang yang punya basirah niku kan memang pinter ya. Jadi tidak langsung tembak, wis selingkuh ya orang. Dari ceritanya itu adalah proses perselingkuhannya dia, tapi atas nama orang lain. Itu yang suami ini langsung
duduk deprok berarti nggak punya daya apa-apa, udah ketahuan semua. Akhirnya terus si istri itu juga apa, "Oh iya toh Pak, nyatane ya kayak ngono." Akhirnya saling memaafkan, "Ya mari kita perbaiki lah di keluarga kita." Nah, itu di antaranya orang-orang yang punya basiro itu bisa mendamaikan hal-hal seperti itu. Bukan nembaki wong, "Oh kayak gini, kayak gini." Enggak. Apalagi buat apa, buat dewa judi kalau di film-film itu. Duwe basiro sing metu apa wae. Pluk kupluk kupluk. Angka gede gitu. Orang ngono gitu. Itu gak basiro basiro model jin, model dukun gitu. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian melanjutkan begini. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. La yambaghi lisaliki ayu abbira an waridatihi. Tidak sepantasnya seorang salik, seorang yang sedang menuju kepada Allah, ayu abbira untuk mengatakan anwaridatihi dari warid-waridnya. Fa inna dzalika yukillu amalaha, karena kalau dia menceritakan warid-waridnya, yukillu amalaha maka dia eh, mengurangi pengaruh warid fi qalbihi di dalam hatinya. Wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbihi, dan menghalanginya dari ketulusan pengabdian atau ibadah, ketulusan kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niki Saibnu Athaillah berpendapat bahwa tidak pantas seorang salik, seorang yang menuju kepada Allah itu menceritakan pelajaran-pelajaran atau warid-warid ruhaninya kepada orang lain. Karena itu bisa menyedikitkan pengaruh warid. Pengaruh warid itu apa? Warid itu kan intinya pelajaran yang dimasukkan oleh Allah ke dalam dirinya agar keimanannya lebih meningkat, ketulusannya lebih meningkat, ibadahnya lebih meningkat. Intinya itu, apapun loh warid itu. Bahkan warid itu jenengan diperlihatkan umpamanya orang kok disiksa kayaknya di neraka, kayak begitu ya. Itu bukan kemudian kita itu masalah neraka dan penyiksaannya, bukan. Tapi pelajaran apa yang bisa diambil dari seakan-akan ada gambaran neraka. Kok saya bilang seakan-akan ada gambaran neraka, ini mohon diingat nih. Orang-orang yang mendapati warid diperlihatkan neraka, itu bukan neraka sesungguhnya. Surga pun begitu. Itu harus diingat. Jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu. Banyak orang tertipu masalahnya. Masalah itu. Jadi jin itu membuat surga buatan, neraka buatan. Nah, orang-orang yang lagi berproses itu ngelakon-ngelakon ini lepok ke oh, surga. Wah, puas kayak. Aku sampai. Nah, gitu. Banyak orang gitu. Oke, insya Allah ini akan kita jelaskan dari syarah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Minggu depan ya. Sekarang baru pembukaan, kita cukupkan. Oke, sampai la yang bagi lisaniki ayu abbiro anwaridatihi. Insyaallah kita jelaskan minggu depan. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi faratudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsilihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.